Shalom jemaat Tuhan, pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita semua bersyukur karena kita bisa berada pada hari raya Paskah pada saat ini. Dan ini merupakan sukacita buat kita, sekalipun kita ibadah Paskah tidak sama-sama dan harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa bagaimanapun situasi keadaan dunia ini, bagaimanapun situasi keadaan kita, ibadah harus tetap berjalan. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini saya akan bicara tentang masih ada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan hadir ke dalam dunia ini memberikan kepastian, memberikan keselamatan, memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu bagi saya pribadi, Paskah bukanlah sekedar mencari telur, iya kan? Paskah bukanlah sekedar perlombaan, tarik tambang, lari kelereng, main lari karung, iya kan? Paskah juga bukanlah sekedar kita hadir dalam gereja, lalu kita tepuk tangan, lalu kita angkat roti dan anggur perjamuan. Bukanlah sekedar itu, tetapi bagi saya bahwa Paskah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa dalam Paskah ini kita harus menyembah Tuhan? Karena dari pengorbanannya itu dia memberikan nyawanya agar kita beroleh keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya begitu percaya sekali bahwa dalam Paskah pada saat ini, bahwa ini adalah Paskah yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa Paskah kali ini adalah Paskah yang sangat istimewa? Karena kita dapat merayakan Paskah, kita dapat ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa dalam Paskah ini kita harus benar-benar menyembah Tuhan, kita harus benar-benar memuji Tuhan, kita harus benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena pada saat ini kita berada di zaman akhir Bapak Ibu. Dan kita baca dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai yang ke-38. Bisa minta tolong multimedia ditampilkan ayatnya. Ya, Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai yang ke-38. Kita baca sama-sama. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Di saat yang begitu menegangkan, Yesus meminta kepada murid-muridnya agar mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi sayangnya, murid-muridnya bukan berjaga-jaga, bukan berdoa, tapi malah tidur. Saya juga khawatir Bapak Ibu, saya sangat sedih. Karena apa? Karena dalam situasi seperti ini waktunya kita serius mengikuti Tuhan. Ini waktunya kita serius menyembah Tuhan. Ini waktunya kita serius untuk melayani Tuhan. Ini bukan waktunya kita untuk tidur. Ini bukannya waktu untuk liburan. Ini bukan waktunya untuk santai-santai. Ini waktunya kita serius bersama dengan Tuhan. Amin.
Keluarga-keluarga harus serius dalam beribadah kepada Tuhan. Keluarga-keluarga harus serius dalam menyembah Tuhan. Keluarga-keluarga juga harus serius dalam mengikuti Tuhan. Ini bukan waktunya main-main. Pada saat ini saya mau bilang Bapak Ibu kepada kita semua, kita sedang menghadapi persoalan yang sama. Seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama, yaitu apa? Virus corona. Kita bisa bayangkan, jika jaringan internet mati, jika industri stop, jika kegiatan sosial, kegiatan manusia di stop, kita mau ngapain? Kita mau lari kemana? Selain daripada kita berharap kepada Tuhan, selain daripada kita meminta perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita harus serius dalam mengikuti Tuhan. Jangan santai, jangan tidur. Ayo kita bangun, ayo kita bangkit, karena kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus dia berkata, sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Tetapi ucapannya diuji di taman Getsemani. Jangan engkau berjanji kalau engkau tidak bisa melaksanakan janjimu. Jangan engkau bernasar jika engkau tidak sanggup melaksanakan nasarmu. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ini waktunya kita serius untuk mengikuti Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya harus serius mengikuti Tuhan. Bagi saya, Paskah adalah pengorbanan untuk kita bersatu. Artinya apa? Bahwa melalui Paskah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita dapat menyatu dengan Tuhan. Keluarga kita bisa dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, kita mendapatkan jaminan keselamatan, kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apa yang tidak baik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau rumah tangga kita bisa bahagia, itu karena Tuhan. Kalau pekerjaanmu bisa diberkati, engkau mendapatkan promosi daripada Tuhan, itu karena Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau bisnismu bisa diberkati, itu karena Tuhan yang memberkati. Itu bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah pemberian dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita, maka Tuhan menolong, maka Tuhan melindungi, dan Tuhan juga menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Dalam situasi seperti ini, merebaknya penyebaran COVID-19, ini waktunya kita bersatu dalam tubuh Kristus. Pendeta dengan pendeta saling menyerang, saya mau bilang bikin malu saja. Dalam situasi seperti ini seharusnya kita bersatu semuanya. Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan, supaya Indonesia mendapat lawatan daripada Tuhan, sehingga apa? Orang-orang dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kalau ribut, pendeta ini serang ini, pendeta ini serang ini, akhirnya jemaat juga ikut ribut, ya kan? Pengurus gereja, majelis gereja ribut, saling serang, saling hina. Ingat, dalam situasi ini kita harus bersatu, bahwa masih ada Tuhan yang sanggup tolong. Sebagai hamba Tuhan, kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Kita hanya bisa melakukan pencegahan demi pencegahan, tetapi kuasa Tuhanlah yang melindungi kita. Oleh sebab itu bagi saya, bahwa sekalipun ada yang berkata virus corona tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, tetapi sebagai orang percaya saya mau bilang bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong, masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan, masih ada Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban dan kebesarannya dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa makna Paskah bagi kita? Yang pertama yang saya pelajari, pengorbanannya mengubahkan hidup kita. Kalau kita bisa menikmati karya Tuhan, pengorbanan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Kita yang tadinya bengis, kita yang tadinya jahat,
Kita yang tadinya tidak tahu berterima kasih, kita yang tadi tidak tahu beribadah, tetapi kalau kita bisa beribadah pada saat ini, bahwa Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Yang tadinya istrimu sering berkata-kata kasar terhadap engkau, sebagai suami engkau menyadari, lalu engkau berdoa, lalu engkau datang bersujud kepada Tuhan, lalu istrimu bisa berubah, dan ia yang tadinya kasar, lalu ia menjadi istri yang lembut. Itu karena Tuhan. Yang tadinya suamimu suka tempeleng sana sini, suka marah-marah, suka maki-maki, tetapi melalui pengorbanan Yesus, dia mengubahkan kehidupan setiap orang. Lalu yang kedua, pengorbanannya memulihkan hidup. Yang tadinya hidup kita sengsara, yang tadinya hidup kita penuh dengan tantangan. Ketika engkau berada dalam kesusahan, tidak ada yang mau menolong. Ketika engkau berada dalam kesulitan, banyak orang yang membiarkan engkau. Tetapi ketika engkau berharap kepada Tuhan, lalu engkau berharap, lalu engkau sadar, pengorbanan Yesus memulihkan kehidupanmu. Yang ketiga, pengorbanannya menjamin hidup. Dia jamin kehidupan kita dari sekarang sampai yang akan datang. Dia jamin. Bahkan keselamatan jiwa kita pun dia jamin, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Akhir dari tujuan kehidupan kita bukanlah harta kekayaan, tetapi jiwa kita masuk ke dalam surganya yang kudus. Amin. Prestasi kita yang terbesar bukanlah berapa banyak mobil yang kita kumpulkan. Prestasi yang terbesar dalam kehidupan ini bukanlah seberapa banyak kita mengeluarkan uang buat keluarga, buat anak-anak, sehingga menyekolahkan mereka. Prestasi yang terbesar bukanlah seberapa banyak kita memberikan persembahan di gereja, tetapi prestasi kita yang terbesar adalah seberapa banyak kita membawa orang dari dalam gelap menuju kepada terangnya Tuhan. Itu adalah prestasi kita yang terbesar. Oleh sebab itu, dia menjamin kehidupan kita. Dia jamin, dan Alkitab berkata, janganlah kamu takut, sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Bahwa Tuhan menjamin jiwa kita agar kita memiliki tempat di surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa ingatlah, melalui Paskah ini Tuhan jamin, bukan hanya jamin di dalam dunia ini, tetapi dia jamin juga setelah kita mati nanti. Dia jamin kita agar kita bisa bersama-sama dengan dia. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, dia selamatkan agar kita tidak binasa. Yang tadinya keluarga kita hancur, dia selamatkan, dia pulihkan, dia ubahkan, dia jamin. Yang tadinya kita tidak mengenal kebenaran, tetapi kita bisa mengenal kebenaran. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan selamatkan. Karena saya percaya sekali Bapak Ibu, bahwa satu orang yang bertobat, maka seisi rumah juga akan bertobat. Saya percaya bahwa ketika seisi rumah bahagia mengenal Tuhan, pasti semuanya bahagia. Amin. Pengorbanan Yesus menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau bilang kepada kita semua pada saat ini, bagaimanapun situasi kita, termasuk dalam kondisi seperti ini, masih ada Tuhan. Ini waktunya kita serius. Jangan santai. Jangan santai dalam kehidupan ini. Ketika ada jadwal ibadah, ikutlah ibadah. Kumpulkan keluargamu, bawa anak-anak berdoa. Mari kita manfaatkan keadaan seperti ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa ketika waktu kita tiba, maka kita siap menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini, saya mau bilang kepada kita semua, bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong. Masih ada Tuhan yang sanggup lindungi. Masih ada Tuhan yang sanggup
memberikan jaminan, dan masih ada Tuhan yang mengampuni kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk kita bersekutu, untuk kita minta ampun sama Tuhan. Dan pada saat ini saya mau bilang bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus